Saya lebih jago dari saya main gitar tuh, saya frater. Tetap orang puji saya. Iya. sampai saya pernah tulis status dulu ya. Mama di rumah, ku ingin ulangi lagi. Halo guys, bertemu lagi di channel saya Ilo Ngobrol, yang untuk sementara ini jadi channel utama saya lah. Channel utama. Karena channel ini membuat saya merasa sebagai YouTuber sekali, dan itu membahagiakan saya sekali. Kali ini kita bertemu dengan seorang musisi muda Flores, musisi muda NTT. Musisi ini dimensi soal dia ini banyak sekali, karena dia main gitar, terus nyanyi, dan main sasando juga. Dan dan tentang sasando, dia bukan hanya pemain sasando, tapi menurut saya dia juga aktivis pengembang sasando, pelestari sasando juga. Dan kita akan berbicara banyak soal itu juga. Kita mulai dengan lagu dulu ya. Asik, siap. Karena dan ini juga. Dan Gaspar Araja ini adalah orang yang sangat concern dengan budaya juga. Maka kita akan mulai dengan sebuah lagu Flores ya. Ya guys ya. Ya. Siap. Pare, ina nona, ole, ama perché, bana mano, ama perché, adena, ropo, ale panoan, leha, bigatean, walong bi. Segale sayang wi di lolo kelan beta di koran nara ole ina nona bai pare ina nona ole ama perché bana manu ama perché adena ropo ale panoan leha bigatea walombi koe undi adena ropo ale panoan leha bigatea walombi. Suara dari Gaspar Araja yang menurut saya unik ya suaranya, cara bernyanyi. Terima kasih. Unik. Tentu saja cara bernyanyi yang unik itu terbentuk dari perjalanan hidup juga, ya toh? Perjalanan hidup, perjalanan musikal. Dan pertanyaan pertama, Gaspar lebih ingin disebut penyanyi, pemain gitar, atau pemain sasando? Susah juga nih. Susah guys ya. Susah. Tadi penyanyi ya. Saya langsung jawab tiga aja boleh? Iya. Saya sebenarnya tidak mau sebut saya sebagai penyanyi, tapi saya lebih senang saya menyebut diri saya bisa bernyanyi. Karena kalau penyanyi menurut saya levelnya sudah tinggi, banyak sekali penyanyi-penyanyi hebat Indonesia atau penyanyi hebat dari Flores NTT.
Dan saya mungkin saya tidak mau sebut sebagai penyanyi, tapi kalau saya bisa bernyanyi bisa sih. Bisa bernyanyi sambil bermain musik. Dan untuk sasando dan gitar, dua-duanya susah saya lepas karena gitar itu merupakan cinta pertama saya dulu ya. Saya belajar pertama ya. Jatuh cinta dengan gitar sejak SD, terus saya menggelutinya. Oh, berarti main gitar sudah dari SD? Tidak. Jatuh cintanya. Karena lihat orang main gitar, terus mulai belajar serius itu waktu SMP Seminari kan. Oke. Sejak situ sudah mulai. Dan di Seminari juga fasilitas juga cukup mendukung lah ya. Fasilitas mendukung. Ada gitar. Dan saya main gitar itu sampai 2000, dari SMP sampai 98 ya, sampai tahun 2010. Itu saya disebut sebagai gitaris ya. Teman-teman Seminari SMP SMA sampai saya di Ledellero saya disebut gitaris. Saya belum bernyanyi di situ. Oh, begitu. Ya. Terus dari 2010 sampai 2012 banyak yang kaget karena tiba-tiba saya sudah mengeluarkan album. Dan saya sudah bisa bermain sasando di situ. Waktu album pertama itu di waktu Gapak posisi di mana waktu itu? Saya di Kupang. Oh, di Kupang ya. Di Kupang. Oh, ini kita sudah lanjutnya jauh ya, setelah kuliah ya. Iya. Nanti balik lagi. Nanti balik lagi ya. Jadi itu, jadi antara gitar dan sasando. Dan sasando ini saya baru berapa tahun ya? 8 tahun ya, dari 2011. 2011 lah. Baru 8-9 tahun. Itu jatuh cinta pertama dengan sasando itu bagaimana prosesnya? Dulu kebetulan kan ada pencarian bakat itu tahun 2009 atau 2010 ya. Jadi saya lihat itu mereka Saka Bertopa, Jitronpa itu main kan di TV. Dan saya lihat ini unik sekali, dan waktu saya lihat langsung di Kupang itu memang itu langsung jatuh cinta memang itu. Kalau orang bilang jatuh cinta pada pandangan pertama, dengan seperti kita jatuh cinta dengan cewek lah. Begitu juga saya jatuh cinta dengan sasando. Dan langsung lihat dia punya keunikannya, cara bermainnya, dia punya bunyinya, saya langsung memang khas sekali dia ya. Belum lagi dia mewakili peradaban NTT itu. Iya, benar. Budaya NTT. Terus soal nyanyi berarti memutuskan nyanyi itu waktu pertama kali menciptakan lagu kah? Jadi harus menciptakan lagu, terpaksa nyanyi sendiri begitu. Ini ceritanya cukup unik sih. Memang orang bilang di setiap kita punya peristiwa hidup itu pasti ada makna di baliknya. Peristiwa hidup sejelek apapun pasti ada maknanya. Dan ini saya menjadi penyanyi ini karena dulu waktu saya di Ledellero itu kan ada namanya grup kami kok, namanya Akustik Anak Ledellero. Jadi saya sudah punya mimpi untuk grup kami ini harus ada album. Dan saya sebagai pencipta lagunya. Album rohani ya, kebetulan saya dulu frater ya. Frater di salah satu informasi yang SPD guys ya. harus tahu ya. Jadi salah satu mimpi saya itu grup kami itu harus ada album rohani. Ya teman-teman tahu lah kalau di Seminari itu kan ada aturan lah, ada pimpinan, jadi banyak benturan dana, benturan ini, benturan itu. Nah, akhirnya sampai tahun 2010 itu kami tidak jadi membuat album. Sudah, akhirnya saya kan dari Ledellero saya praktek di Kupang ya. Ya, praktek di Kupang saya, namanya TOP ya, tahun orientasi pastoral. Tahun orientasi pastoral. Ya, di Unwira Kupang di kampus ya, saya TOP di situ. Nah, terus lagu-lagu saya kan sudah lumayan banyak lagu rohani yang saya ciptakan ya. Jadi saya pikir lagi, dulu sempat juga mau kerja sama mahasiswa kan, buat album rohani mahasiswa Kupang gitu, Unwira. Tapi ya masih ada benturan juga. Akhirnya saya pikir, saya bilang, gimana kalau saya buat, saya nyanyi sendiri saya. Kebetulan waktu saya main gitar di kampus kan, tiba-tiba mahasiswa bilang, frater punya suara bagus juga ya. Okay. Dari situ kan mahasiswa atau mahasiswi yang bilang? Biasanya mahasiswi lebih kuat. Mahasiswi ya. Dari situ saya mulai sadar bahwa ternyata saya punya suara ini bagus juga ya ternyata, karena mereka ada yang menikmati. Ada yang menikmati itu. Nah, dari situ saya mulai serius juga, saya maksudnya
mulai tekuni juga menyanyi ini. Saya mulai download semua ini, bagaimana tutorial menyanyi yang baik, mulai dari pernafasan, terus bagaimana kita melatih bagaimana menyanyi suara tinggi, terus bagaimana bisa vokalnya, bisa artikulasinya jelas. Jadi itu saya latih serius itu sejak tahun 2010 itu. Jadi setiap pagi sebelum makan atau sebelum ke kampus biasanya saya mulai olah vokal, olah nafas. Luar biasa itu. Iya, memang saya serius itu latihannya, olah nafas terus ya pokoknya saya mencoba untuk ikut tutorial menyanyi di YouTube. Saya download semua. Nah, setelah itu selang berapa bulan akhirnya saya buat album Itu ya. Dan saya sendiri yang menyanyi. Dan waktu itu mungkin personal ini itu sudah keluar dari Frater? Belum ya? Itu masih saya statusnya masih Frater, dan saya buat albumnya itu tulisnya sebagai Frater Gaspar Raja. Jadi albumnya judulnya Tuhan Jawabanku. Tuhan Jawabanku. Jadi itu album unik sih sebenarnya, karena saya ada pergolakan. Iya, memang banyak yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya refleksi panggilan saya. Jadi orang bilang kau ini buat album Tuhan Jawabanku, tapi setelah itu keluar tuh. Ya padahal sebenarnya Tuhan Jawabanku itu kebingungan saya kan, antara memilih mau lanjut atau tidak, dan yang menjadi jawabannya hanya Tuhan kan, terserah kita mau pilih apa kan. Yang jawaban yang pasti ya pasti Tuhan tuh, makanya saya judul albumnya Tuhan Jawabanku. Jadi begitu latar belakang pembuatan album Tuhan Jawabanku itu, dan lagu-lagunya bisa dinikmati di YouTube juga ya? Ada beberapa sih. Karena saya juga setelah dengar lagi kurang pede juga sih dengar, karena dulu kan belum paham dunia studio, terus dunia mixing, mastering gimana. Jadi semuanya orang kerjakan dulu kan, juga referensinya belum banyak kan. Jadi saya dengar dulu oke saja, tapi setelah dengar lagi sekarang waduh, malu lagi dengar kan. Tapi mungkin itu perjalanan. Iya, maksudnya setiap itu, orang mungkin punya. Itu perjalanan, dan saya seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam setiap peristiwa hidup itu pasti ada maknanya. Makanya karena kalau dulu album ini jadi di Ledelero misalnya, saya yang pencipta lagu dan teman-teman yang menyanyikan, mungkin sekarang saya tidak akan bisa bernyanyi. Iya, saya juga pikir begitu. Jadi saya tidak bisa bernyanyi karena jadi saya hanya bisa menciptakan lagu dan kasih orang untuk menyanyikan lagu saya kan. Dan saya juga tidak melatih diri untuk percaya diri bahwa saya sebenarnya bisa bernyanyi. Dan makanya saya bilang tadi, setiap peristiwa jelek apapun pasti ada maknanya. Dan kayak corona kayak gini sebenarnya dulu awal-awal saya stres, tapi sekarang ya sudahlah pasti. Iya. Saya juga rasa, karena saya sudah alami, ada juga hal positifnya tuh. karena saya juga sudah alami beberapa peristiwa yang negatif sih menurut saya saat itu, tapi setelah lihat kembali ternyata ada positifnya gitu. Terus keluar dari Frater itu langsung ada keputusan dalam diri bahwa saya akan jadi pemusik. Ya. Ada itu cita-cita yang kuat. Ya, itu. Atau jangan-jangan cita-cita jadi pemusik itu jadi salah satu sebab keluar dari Frater juga. Ada kaitan antara itu ada kaitannya semua. Jadi kalau cerita tentang menjadi pemusik ini sebenarnya ya seperti tadi, dari SD saya sudah mulai jatuh cinta dengan musik, terus masuk seminari. Ya dari situ kan sudah mulai kenal tuh kayak Kak Ivan Astroman kan sudah ada album Embong, itu sudah mulai beredar di seminari dulu kan, sering dengar kan. Dan mulai dari situ juga kan saya baca kreditnya kan, Kak Ilo kan ada namanya juga dulu tuh. Ilo JR, terus Akefono, terus Roy Sahadun, siapa lagi, Ical Sili. Ada semua kan di situ kan. Ada semua. Jadi saya ingat sekali dulu kelas 2 SMA itu saya berdoa supaya saya sakit. Oh begitu ya? Saya berdoa supaya saya sakit, supaya saya keluar dari seminari. Sadis juga. Dan sakit betul ternyata. Sakit hepatitis. Sakit betul akhirnya, tapi niat untuk masuk Frater masih ada kan. Kayaknya itu doa tuh kayaknya doa, tidak tahu ya, doa alam bawah sadar atau gimana, tapi saya sudah berpikir ke sini, sudah berpikir Jakarta itu sudah jadi. Itu waktu masih di seminari. Iya, waktu masih seminari. Dan itu juga ternyata saya mama ingat sekali apa yang saya ngomong. Saya mama cerita lagi, dulu kau itu, dulu kan saya kakak kan bilang gini, ini tanah nanti, rumah ini jadi saya punya milik. Kayak saya punya rumah di Borong kan, satu tanah lagi
Sama kakak bilang itu saya punya nanti. Terus sama mama bilang kau dulu jawabnya begini, saya nanti tinggal Jakarta sih. Sama mama ingat itu waktu SMP. Padahal kamu sudah lupa itu ya, ada percakapan itu ya. Setelah lupa ingat lah, mungkin saya kayaknya itu benar saya omong, mama ngomong gitu, kau dulu ngomong gitu tuh, bilang saya di Jakarta saja. Nah itu waktu SMP kan, setelah itu SMA saya doa itu supaya saya sakit, supaya saya keluar dan saya bisa ke Jakarta, bisa main musik, bisa belajar musik ya. Dan ternyata saya sakit betul. Sakit hepatitis, akhirnya berobat lagi, akhirnya sembuh. Tapi masuk lagi. Iya, sembuh akhirnya lagi. Terima lagi. Nah, setelah masuk novisiat itu tahap sebelum masuk di apa ya, seminari tinggi Ledero kan. Jadi saya juga sudah mulai berpikir untuk keluar kan. Nah, kebetulan kakak saya dulu ada di Bali. Kakak pertama saya, kakak sulung. Akhirnya saya bilang gini, nanti kalau saya tidak lanjut seminari di seminari Ledero, saya nanti ke Bali, saya mau belajar musik. Kebetulan dulu kalau tidak salah ada sekolahnya Balawan atau Gilang Ramadan dulu di Bali. Di Bali ya? Iya. Saya sempat baca di Kompas kan, saya bilang saya mau sekolah di situ kan. Berarti menjalani kehidupan sebagai di Ledero itu terus gelisah karena soal musik juga Iya, berarti? gelisah sekali ya. Dari awal berarti ya? Apalagi setelah ada media sosial itu, aduh itu gelisahnya tambah tinggi lah ya kan. Dulu kan sudah Kak Ivan kan sudah mulai posting, Kak Ilo, saya kan sudah add semua dulu kan. Saya bilang, kapan nih main musik dan mereka nih kan. Apalagi itu hari saya pernah ikut juga Andi dulu, saya ikut terus. Iya. Itu kan aktif sekali di Facebook tuh, ada perform di sini. Iya. Itu saya sudah panas di situ, saya bilang, kapan nih saya bisa main sama mereka nih. Ya jadi itu sampai saya fraktir terus. Ya memang masih ada sih sebenarnya panggilan itu kan sampai selesai filsafat dengan serius juga, baru sampai top. Ya tidak ada masalah sih menurut saya, tidak ada masalah yang lancar. Memberatkan saya untuk keluar sih, tidak ada masalah nilai oke, disiplin oke, masalah perempuan juga oke. Jadi untuk menjadi seorang imam sudah bisa. Berarti memang motivasi untuk jadi musisi itu besar sekali. Ya itu besar sekali, dan selama saya di seminari itu salah satu pergolakan saya sih antara memilih lanjut atau tidak kan. Dan sudah jelas itu lanjut atau jadi pemusik. Iya. Ya toh. Berarti memang sudah jelas sekali dari awal. Dua saya punya pilihan dulu kalau saya keluar, Jakarta atau Malang. Di Malang karena kebetulan saya kontak sama salah satu teman juga ya. Dia organisasi. Dia bilang gini, iya Pak, ini kau ke Malang sih, nanti kita di Malang ini tinggal di rumah paroki, jadi gratis kan. Yang penting kita setiap hari Minggu main apa ini, iring misa di gereja, ya iring misa di gereja, main musik mantu modika atau apalah. Saya bilang asik juga nih, tapi tetap ya 80% 90% lah saya tetap harus Jakarta ya, karena musisi seperti yang saya bilang tadi kan, yang saya baca, yang saya nonton di YouTube tuh Kak Ivan, Kak Ilo, banyak musisi Flores itu, saya pingin sekali kan gabung sama mereka tuh kan. Nah, akhirnya itu ya kayaknya maksudnya sekarang udah kecapaian kan. Iya, tercapai juga. Berarti bahagialah karena menjalani hidup sesuai cita-cita toh. Iya. Terus kita balik ke masa di Kupang waktu kenal pertama Sasando. Iya. Ya, itu juga motivasinya tinggi sekali juga untuk belajar Sasando ya. Iya, itu cukup tinggi sih, karena itu seperti yang saya bilang jatuh cinta tadi. Dari situ saya langsung, waduh ini gila ini alat nih. Karena waktu lihat pertama kan ada 32 tali ini. Terus saya bingung ini do-nya ada di mana, tapi setelah kan bapaknya Jitron yang main, saya kan pertama kan ke rumah siapa itu bapaknya? Bapak Jeremias Pak. Almarhum sudah meninggal. Nah, masih ada foto di saya sih waktu pertama saya pergi lihat itu. Saya bilang ini do-nya di mana waktu dia main chord. Gila ini alat bisa begini bunyinya kan. Baru bisa chord, melodi, bass lagi. Akhirnya saat itu saya coba. Kebetulan bisa main keyboard kan. Gampang sih karena setelah kenal baru okay. Nah, dari situ saya sudah putuskan untuk beli. Iya, langsung beli Sasando. Malah dulu saya juga agak tipu dia ya kan.
dulu kan uang belum ada tuh. Saya bilang gini, oh ini bapak saya ini mahasiswa Kupang, jadi uang kalau banyak ini bisa kasih turun sedikit harga kok. Dia kasih turun dari harganya dari 3 juta kalau tidak salah jadi 2 juta kalau misalnya. Oh begitu ya? Iya. Ya, saya bilang saya bantu promosi nanti. Sudah akhirnya saya beli yang bekas yang Sasando Tapi pajangan. bagus. Ya, tapi bagus yang. Terus pertama kali perform sebagai pemain Sasando di Kupang? Di Kupang. Itu di Kupang waktu kebetulan dari situ setelah itu saya kursusnya di Bapak AB Edon. Kursus itu 2 atau 3 bulan ya saya hanya untuk tahu dasarnya saja kan. Itu dua keluarga besar yang kuat tradisi Sasandonya. Dua keluarga besar yang jadi keluarga Pak dan keluarga Pak Edon. Memang ada beberapa sih tapi itu. Ya ada ya siapa lagi Sakarias, terus Om Joni Teden, ada beberapa sih perajin tapi yang saya kenal itu sih. Yang saya sudah kunjungi rumahnya terus beli alatnya juga kan. Jadi saya belajar dari situ terus kemudian mereka mulai ajak main di gereja. Kebetulan menurut mereka kan saya termasuk yang cepat belajarnya kan. Karena mungkin kalau sudah tahu main gitar, main keyboard kan dari cepat tuh. Terus yang berarti main pertama itu performance itu di gereja? Iya, di gereja Kristen dulu. Terus ada pernah Expo NTT dan waktu saya main yang dibayar itu waktu ikut ini festival Sasando, Kak Ivan yang ajak saya dulu. Ya, dia kontak dari Jakarta, dia bilang, Frater nanti ikut sama si Panggilnya Frater. Iya. Frater nanti ikut Oh baik sudah Kak. Sudah akhirnya saya sendiri yang orang Flores yang main Sasando saat itu. Jadi semuanya itu ada 2 orang kembar itu ya, adiknya Jitron Pa itu. Terus Renul Edon, terus ada 1 orang Rote. Yang di luar Rote itu saya sendiri pakai pakaian adat Manggarai. Oh begitu ya? Iya. Main juga masih salah-salah karena saya baru berapa bulan belajar tuh. Dan waktu festival itu kan ada lombanya juga tuh, yang juara kan mereka semua tuh. Juara 1 sampai 4. Tahu lah mungkin Kak Ivan pikir tidak enak dan Frater tuh. Akhirnya saya juara favorit. Begitu ya? Juara favorit saya. Dapat hadiah. Frater Gaspar aja. Dapat uang 1 juta kami. Ternyata lumayan. Ternyata Sasando nih. Berarti dapat uang pertama dari musik justru dari alat Sasando? Iya. Oke, bukan dari suara, bukan dari gitar? Bukan dari Sasando itu. Tapi yang kami juga dibayar waktu ya sebagai band sih waktu di Ledelero dulu ya. Itu waktu Boni Hargens kasih seminar di Ledelero. Kami sebagai bandnya. Namanya Akustik Anak Ledelero tadi itu yang kasih itu. Terus dia bilang, "Wih, kalau kamu di Jakarta ini, kamu dapat uang ya." Akhirnya kami kasih 700.000 kalau tidak salah. Itu kaget juga kami kan. Selama ini kan perform kan gratis tuh. Gratis. Yang penting ada panggung saya bisa menari ini, sikat saya. Pokoknya main jam berapa saya hadir terus. Tiba-tiba Boni Hargens kasih kami uang. Senang itu. Saya langsung simpan itu uang. Tunggu akhir tahun baru kami makan-makan. Iya, kan? Dan itu bukan uang yang kecil pada masa itu ya? 700.000 kan. Itu saya bilang, itu sih yang bayaran pertama sebagai musik. Dan saya bisa bayangkan memang ngerasa senang ya, karena memang di sana itu orang-orang muda yang ingin dapat panggung itu banyak sekali. Iya tuh, besar sekali hasrat untuk dapat panggung sehingga tidak dibayar pun. Iya benar. Yang penting ada panggung, ada sound. Wah itu sudah senang itu. Iya. Dan biasanya orang-orang yang berbakat itu kalau saya pikir, saya tahu orang yang berbakat itu dia total di suatu hal, walaupun tidak dibayar dia tetap ingin tampil begitu. Itu berarti memang hidupnya memang akan di situ. Akan di situ untuk seterusnya. Terus kan Gaspar orang Flores tuh, sementara Sasando ini kuat sekali sejarahnya sebagai bagian dari budaya Rote. Itu ada apakah ada semacam tantangan dalam hal itu? Kalau tantangan dalam hal jadi orang Flores yang main Sasando gitu, ya bukan orang Rote. Tidak juga sih sebenarnya, karena juga, karena itu tadi maksudnya karena saya sudah jatuh cinta dan
yang yang anehnya sih sebenarnya tanggapan orang, karena orang pikir bahwa yang main sasando itu orang rote semua tuh. Saya pernah main di Labuan juga, anak-anak Manggarai dong pakai logat Kupang. Oh begitu ya. Woi kakak, karena mana ini apa ini coloknya nih? Kalau oleh kai colok atau oh lihat itu. Iya karena itu Iya, karena sebenarnya secara pribadi saya tidak ada tantangan karena saya sudah jatuh cinta, suka sama alatnya. Iya. Dan kebetulan Apapun terjadi. saya juga sudah ada basic gitar dan keyboard, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk belajarnya kan. Yang saya lucu tanggapan orangnya saja. Iya. Bahwa orang masih merasa bahwa alat itu milik orang rote. Ya. Luar biasa ya. Iya. Terus yang sangat menarik saya punya perhatian juga soal hubungan Gaspar dengan Sasando itu, Gapak bikin itu tuh Sasando Goes to School ya. Iya. Sasando Goes to School itu program yang gratis, jadi bisa undang saja Gaspar ke sekolah mana saja, nanti dia datang untuk kasih pelajaran soal Sasando ya. Kasih pelajaran soal Sasando, dan itu tanpa biaya. Iya. Berarti itu kan itu cinta sekali berarti toh? Iya. Cinta sekali. Dulu awalnya saya pasang harga dulu. Oh. Ya, dulu saya mulai ide itu muncul tahun berapa ya? Setelah saya stop jadi guru 2016 lah. Karena dulu kan masih bingung kan, saya buat apa, aktivitas apa nih? Ya sudah, akhirnya saya bilang supaya saya dapatkan uang, saya coba tawarkan toh. Sasando Goes to School. Nah, tapi di situ saya tak cantumkan harga 2,5 juta setiap kali datang kan. Wih, saya masuk ke sekolah-sekolah ini masa tidak ada yang tanggap. Mereka bilang, aduh ini Pak susah ini dananya, susah apa semua, ya banyak alasan kan. Ya sudah, akhirnya saya lepas lagi sekitar 1 atau 2 tahun itu. Saya pikir lagi, ini kan memang agak aneh juga sih, saya punya judulnya mempromosikan Sasando tapi di bawahnya saya tentukan harganya kan. Ya sudah, akhirnya saya coba buat konsep baru, jadi saya buat free. Tetapi saat dikontak oleh sekolah itu, saya selalu minta sekolah yang tanggung transport. Kalau punya mobil, silakan antar jemput. Kalau tidak ada mobil, nanti sekolah boleh terserah uang taksi. Terserah sekolah yang pesan Grab. Jadi kasih uang saya sesuai dengan ini uang Grab dari rumah saya ke sekolah, terus dari sekolah ke rumah lagi, itu saja. Jadi ya itu bisa dibilang. Ya itu memang saya jelaskan sekolah ke sekolah tuh, akhirnya banyak yang mau juga sih, karena memang ini kan alat yang baru, dan saya juga senang karena ada kebahagiaan tersendiri juga sih saya buat kayak gitu. Karena di Jakarta saya kebetulan mantan guru kan, 4 tahun sekolah. Jadi yang mereka tahu tentang alat tradisional ini baru 2 yang saya lihat, angklung sama kolintang. Jadi Sasando itu mereka belum tahu sama sekali, hanya lihat di gambar. Ada saya lihat di di videonya Gapak waktu itu tanya Sasando dari mana, mereka jawab dari mana waktu itu. Iya pernah dari pokoknya dari Maluku ke apa deh. Iya. Jadi itu saya sebenarnya punya cita-cita kecil saja sih, biar orang tahu bahwa Sasando itu ada dari NTT, dan ibu kota dari NTT itu Kupang, karena banyak yang belum tahu seluruh Indonesia ini. Iya. Itu cita-cita yang paling sederhana sih. Kita satu negara tapi tidak saling tahu. Iya. Tidak saling tahu. Walaupun memang ada satu visi besar sih di belakang saya, bahwa dengan ini kan hanya karena kan sekarang kita banyak sekali polemik tuh Indonesia ya. Banyak sekali konflik antara politik, antara partai, dan yang bisa menyatukan itu hanya budaya dan seni. Tidak ada yang lain. Itu salah satu visi besar di belakang saya, tapi visi kecilnya itu tadi. Karena mau bisa dibilang mau kampret, atau apa lagi satunya? Cebong. Itu kalau sudah lagu Gemu Famire ya semua turun toh? Iya, semua turun. Semua lupa. Dan berdansa dengan gerakan yang sama. Itu berarti itu memang musik luar biasa. Terus saya lihat juga Gapak pernah diundang ke Arab Saudi ya? Iya. Ke Arab Saudi untuk
festivalnya kelasnya internasional. Iya. Dan Gaspar bermain sasando di sana. Jadi saya rasa patut diapresiasi sekali itu karena memperkenalkan sasando sampai di padang gurun begitu. Iya. Bukan hanya luar negeri tapi padang gurun juga. Itu kan sadis. Sadis. Berarti memang sangat cinta sasando. Terus mungkin kita bergeser ke hal lainnya yang agak pribadi juga. Pernah jadi guru toh? Iya. Gak pakai. Kenapa sampai berhenti jadi guru? Nah itu juga pergolakan juga sih. Pergolakan. Jadi maksudnya ke Jakarta kan itu cita-cita tadi kan jadi musisi kan. Ya kalau musisi kan menurut saya kan harus ada di panggung, harus waktunya lebih bebas. Jadi ya kebetulan saya ini kan sarjana filsafat kan, jadi setelah saya pikir-pikir tidak mungkin saya datang langsung main musik kan, jadi saya harus baca dulu dia punya lapangan yang gimana kan. Ya sambil saya membaca saya jadi guru dulu, kebetulan jadi guru musik kok. Ya jadi guru musik jadi pas ya, jadi itu juga 1 tahun saya di Bekasi, kemudian saya pikir lagi kan kalau saya di Bekasi ini macam jauh sekali ke Jakarta kan, padahal tujuan saya kan ke Jakarta bukan ke luar Jakarta. Iya, bukan ke Bekasi. Iya, akhirnya saya pindah lagi ke guru di Saint Peter Kelapa Gading. Nah dari situ saya sudah mulai pergerakan mulai enak lah, mulai kenal ya kayak tadi saya juga sudah mulai kenal dunia reguler, sudah mulai ganti-ganti KAI dulu kan. Iya. 2 kali kan kalau aku KAI berhalangan saya yang ganti, sudah mulai dekat kan. Nah setelah itu 2 tahun setelah saya ngajar saya pikir lagi, aduh ini kayaknya saya ini belum sampai nih sama cita-cita nih. Nah, dan kebetulan saya juga sudah mulai sudah mulai gelisah juga kan, tidak nyaman di ruang kelas, terus setiap hari harus masuk dan kita mau buat sesuatu kadang-kadang terbatas dengan waktu, karena misalnya kita ada satu proyek yang harus kerjain sampai tengah malam, pikir lagi kan, besok saya masuk harus tidur lagi jam 10, lupa lagi tuh proyek. Sudah akhirnya dari situ saya berusaha untuk cari lagi sekolah yang ini part time. Ya, 2 tahun di Saint Peter Kelapa Gading, tiba-tiba di Don Bosco Pulau Mas bisa part time. Ya saya pindah lagi ke situ. Jadi ngajarnya cuma 3 hari. Dalam 1 minggu ya? Ya dalam 1 minggu 3 hari, terus langsung bisa pulang kan. Wah itu saya senang itu karena tidak sibuk lagi. Datang ngajar pulang kan. Tapi tetap juga masih belum karena bisa. Memang maunya main musik. Iya, maunya main musik. Dan saya rasa itu saya punya tingkat klimaksnya kejenuhan saya sebagai guru itu ketika dalam satu kelas itu kan ada 30-an anak lah setiap kelas itu. Dan hanya 1 atau 2 orang anak aja yang saya hafal namanya selama 1 tahun itu. Berarti memang kurang tertarik. Iya, berarti kurang sudah tertarik, berarti sudah jiwanya tidak di situ. Iya, sudah tidak di situ. Jadi saya waktu itu saya langsung ditegur oleh kepala sekolah akhir tahun. Dia bilang, aduh mister, ini kamu ini kayaknya sudah dilihat oleh yayasan, kamu sudah tidak konsen di kelas. Saya langsung jujur saja, saya bilang, woi benar juga ini Bu. Saya tidak membela diri lagi kan, saya bilang, ya benar, memang saya juga sudah tidak konsen karena saya cerita semua. Ya sudah dari situ saya putuskan sudah, aduh ini. Memang awal-awalnya berat kan karena kalau jadi guru kan setiap bulan ada gaji ya, terus setiap hari masuk pergi ke sekolah, terus waktu saya putuskan awal-awal 1-2 bulan awal itu memang cukup galau juga sih. Ya tapi ya puji Tuhan sempat ada menyesal kenapa saya keluar. Iya itu sempat saya bilang benar tidak keputusannya, apakah nanti saya bisa hidup atau tidak. Ternyata setelah 4 tahun melewatinya ya, aman-aman saja. Dan waktu bikin album Save Our Nature itu itu posisi masih guru ya? Ya masih guru ya. Masih guru. Saya ingat. Itu di sekolah mana dulu? Tahun kedua saya di Saint Peter Kelapa Gading. Iya, di Saint Peter Kelapa Gading. Ya itu juga saya nekat betul itu. Ya kayak tahu lah setiap pekan saya kesini terus. Itu menunjukkan juga bahwa memang Gaspar ini memang jiwa itu memang di musik jiwanya. Karena
di sela-sela bekerja sebagai guru datang ke Depok kan jauh. Depok ini tuh jauh. Dari Kelapa Gading saya dulu. Dari Kelapa Gading itu, saya bayangkan perjalanannya. Saya belum tentu bisa begitu. Maksudnya belum tentu bisa mendapatkan satu motivasi untuk bisa naik motor sejauh itu untuk sesuatu gitu. Pulang Itu malam. sesuatu harus berharga sekali toh. Dan memang dulu kan itu zaman-zamannya begal itu. Yang masih terkenal itu. Depok lagi terkenal tuh. Depok terkenal. Saya kalau pikir lagi, maksudnya bersyukur lah ada energi itu kan. Kalau tidak ada energi itu berarti lewat juga tahun itu. Maksudnya tidak ada lagi album itu kan. Jadi syukur juga bahwa saya punya energi yang besar. Dan akhirnya selesai album itu. Akhirnya selesai juga. Iya, luar biasa itu. Dan saya berterima kasih khusus untuk Kailo JR yang sudah dengan, waduh saya maksudnya ya bayarnya secara keluarga lah. Sudah tidak profesional lagi. Makanya tadi saya bilang kan Kailo ini sangat berpengaruh dalam salah satu perjalanan musik saya kan. Saya tidak tahu apakah itu kecil atau besar tapi ada pengaruhnya. Seperti yang di channel YouTube saya. Nanti nonton. Maksudnya itu tadi. Iya. Dapat. Masuknya enak. Terus ada rencana bikin album lagi kah? Iya, ini lagi siap materi untuk Sasando sih, untuk Sasando ya. Sasando, ya. Lagu yang pakai vokal tidak? Belum. Ada juga materinya vokal, ada banyak sih lagu yang lagi disimpan. Karena bingung sekarang nih kan, apakah memang sekarang ini ada kecenderungan kita mau cepat-cepat sih. Ada YouTube ini kan, tiba-tiba biar belum terlalu bagus upload. Upload saja. Sudah ada HP ini tinggal nyanyi-nyanyi di depan HP upload lagi. Kadang-kadang ada godaan itu juga sih. Makanya saya agak tahan dulu. Kalau yang saya rasa serius ya saya tahan dulu gitu kan. Terus dulu waktu kita kembali lagi ke soal frater tadi. supaya banyak frater yang subscribe ke sini. Supaya banyak frater. Soalnya kami punya tamu di sini sangat banyak frater karena dekat Biara toh. Benar. Biara UFM sampai saya juga dulu kan jadi saya yang cerita. Dulu saya Bapak kan kasih nama saya Ignatius Loyola karena Bapak pengagum Ignatius Loyola tuh dan dengan sendirinya pengagum Jesuit juga. Iya. Tapi begitu saya dekat OFM saya rasa mereka punya itu sangat mempengaruhi saya. Saya jatuh hati sekali dengan mereka. Jadi kita balik lagi ke perbincangan soal Gaspar waktu frater. Itu Bapak Mama tidak keberatan waktu Bapak keluarga? Memang pasti keberatan lah karena mereka sampaikan. Sampaikan sih tidak, tapi dari mimik mereka terus kadang-kadang mereka cerita juga sih, maksudnya masih karena waktu saya 1-2 tahun di Jakarta kan masih awal-awal saya kan belum putuskan sama sekali kan, masih ada kasih harapan juga. Saya bilang gini, mungkin kalau saya tidak betah di luar saya bisa masuk lagi kan. Jadi mereka punya harapan juga sih. Ya karena kalau soal harapan mereka karena saya kan sudah dari SMP yang masuk nih kan. Iya. Dari kelas 1. Artinya mereka sudah kasih mereka punya anak untuk jadi Tuhan lah. Kayaknya sebagian hidup ada di biara lah dulu kalau hitungnya. 6 tahun seminari, 2 tahun novisiat, 8 tahun, 4 tahun filsafat, tambah 2 tahun lama 14 tahun. Iya, 14 tahun ya. Di biara. Dan kan makanya saya tanya tadi kan karena ya kalau orang Flores punya anak jadi pastor itu kan secara sosial agak tinggi tingkatannya itu. Jadi saya pikir mungkin Bapak Mama pasti adalah harapan. Dan pasti. Mungkin tapi mereka tidak marah atau apa? Kalau marah tidak sih, tapi kecewa juga pasti ada karena saya juga lihat dari mereka punya mimik terus. Karena waktu saya masih awal-awal Jakarta juga mereka masih kasih pesan, maksudnya jangan terlalu hidup yang sembarang-sembarang kan di Jakarta kan. Dengan maksud kan nanti kalau masuk kan bisa masuk lagi kan. Ternyata lewat-lewat sudah langsung sampai nikah sudah. Lewat sudah panggilannya. Terus untuk dalam hal suka musik, dalam hal jadi pemusik, ada tidak peran orang tua di situ? Itu orang tua peran sekali. Kami satu keluarga bisa semua main musik. Oh gitu ya. Bapak juga? Bapak bisa main ukulele dia.
Oh. Dan semuanya bisa nyanyi, semuanya bisa. Mama juga bisa main gitar, bisa nyanyi. Walaupun chordnya kan G A tapi dan memang pengaruh orang tua itu sangat besar karena dulu bapak kan biasa koleksi lagu-lagu dulu lah, biasa Van Beers terus Mercy gitu ya. Mercy ya, lagu-lagu rohani sih lebih banyak sih bapak sama bapak. Dan waktu saya kelas berapa ya bapak beli gitar deh. Itu juga gitar bekas deh. Kelas 1 SMP Semenari kalau tidak salah. Oh, untuk anak-anaknya ya? Untuk saya deh. Oh gitu. Ya. Tapi saya tidak pakai lah karena gitar bekas jelek sekali bunyinya. Tapi dia ada usaha untuk kasih anaknya gitar itu. Berarti dia sendiri juga suka musik? Oh iya, sangat suka. Kami suka musik berarti. Kami di satu keluarga itu bisa semua. Kakak saya dulu jadi pemain gitar lah yang pertama di waktu di SMP SMA. Terus yang kedua pemain drum waktu SMP. Adik saya di bawah saya yang terakhir cewek itu bisa main gitar sama nyanyi. Dia ada band juga di Santo Clausku waktu dia. Gitu. Hanya saya yang serius gitu. Hanya saya yang serius. Berarti peran keluarga juga ikut membentuk kita akan jadi apa gitu ya. Itu pasti besar. Terus Gapak anaknya ingin jadi musisi tidak dia? Itu soal pilihan sih. Iya, tapi terserah dia. Iya, terserah dia bahwa saya akan merasuki dan musik itu pasti kan. Iya. Setiap hari lah sekarang itu dari dia bangun sampai malam kan dengar musik terus. Dan saya yakin dia akan suka musik, tapi apakah dia memilih menjadi pemusik atau tidak ya itu terserah dia. Kayak saya punya anak, saya ini dulu gampang sekali kita suruh dia nyanyi. Sekarang sudah susah sekali. Dia punya ketertarikan sudah banyak hal-hal lain di luar musik. Itu sudah. Ya namanya orang tua juga sedih, tapi saya maunya dia dalam masa corona ini bangun, mamanya juga mau dia bangun harus langsung latihan piano, harus langsung latihan gitar. Itu pun tanpa dipaksa itu tidak bisa dia lakukan. Akhirnya kadang kami paksa juga. Terus ini mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir soal hidup di biara. Bagaimana mungkin jauh sekali dari musik ini jadinya nanti. Bagaimana menurut Gapak kan di sini banyak sekali adik-adik yang kami anggap sudah seperti keluarga di sini. Dalam mereka ada dalam kegelisahan antara terus atau tidak. Itu bagaimana itu? Ada semacam tips-tips yang tipis-tipis. Iya memang hidup membiara itu, tapi saya bersyukur ya, maksudnya saya punya perjalanan hidup ini unik juga ya, maksudnya saya bisa di satu sisi bisa hidup teratur dulu kan, hidup teratur dari pagi sampai malam sudah diatur, tapi sekarang saya bisa hidup bebas gitu loh. Dan saya bersyukur bisa merasakan bagaimana menjadi seorang frater dulu kan. Dulu kalau kita pulang libur atau pikir di orang punya kampung, itu ayam selesai itu. Iya pasti. Dihormati sekali ya. Dihormati. Bagaimana orang cium kita punya tangan, ada yang sampai cium tangan. Gila. Dan itu bagaimana mereka melihat frater itu. Jadi bagaimana kelak-kelahan juga seorang frater ya. Jadi saya sudah tahu semua itu kan. Dan sekarang saya bisa hidup di sini di dunia seni itu kan. Dan soal kegelisahan sebagai seorang frater itu pasti ada semua frater kan, karena kalau justru orang bertanyakan kalau dia tidak gelisah. Iya. Justru orang bertanyakan dia punya panggilan. Iya. Kalau dia tidak pernah gelisah, karena ini kan kita hidup ini kan melawan kodrat nih kita. Jadi orang bilang tuh kita berusaha untuk menjadi suci di tengah dunia yang penuh dosa kan. Iya. Terus tidak nikah di tengah dunia semua orang nikah. Iya. memang berat. Dan saya ingat sekali salah satu waktu pembaruan kaul itu ada doa yang saya tidak pernah ucap dulu. Dulu kan ada pembaruan kaul kan saya misalnya Gaspar Ausiraja dengan ini mau membarui kaul, kemiskinan,
ketaatan dan kemurnian. Terus ada juga doa itu, saya akan menyangkal dunia dengan segala kesia-siaannya. Oh, itu saya rasa doa yang paling berat. Iya. Redaksinya saja sudah sangar sekali ya. Padahal setelah itu kan pasti ada dosa lah kita sebagai manusia. Dan ini saya tidak pernah ucap dulu. Oh begitu? Ya, secara pribadi. Kan itu kan ada doa tuh, doa bersama tuh, doa pribadi tuh dulu tuh. Padahal sebenarnya harus ya. Dan itu saya lewat, saya biasanya kalau kalimat itu saya lewat karena saya tidak berani doa gini. Terus memilih saat untuk keluar itu mungkin penting juga kan. Misalnya jangan tapi kalau frater-frater di sini bisa tetap lanjut kuliah toh? Iya ya. Bisa tetap lanjut kuliah. Kalau di sana juga bisa di dalam, setelah keluar. Tetap di dalam. Iya, tetap di dalam. Tetap melanjutkan Berarti kuliahnya tapi bukan sebagai frater. Ya. Dan itu memang berat sih, memang menurut saya salah satu pilihan hidup yang tidak gampang tuh. Jadi orang bilang kan kita punya keluarga kan bilang gini, wah enak nih mending kamu jadi pastor sih, hidup sendiri, semuanya sudah disediakan. Wah ternyata tidak semudah itu, tidak gampang ya, banyak yang dikorbankan, banyak hal yang kita korbankan. Karena kadang kita juga munafik juga, itu yang saya tidak bisa gitu ya, itu sebagai manusia mungkin karena saya ya ada jiwa seni lah, jadi pengen yang jujur sih kan. Ya karena kadang-kadang kan kalau kita di biara tuh kan ya ada sesuatu yang orang luar tidak lihat. Dan itu yang juga kadang-kadang yang sangat itu mengganggu saya secara pribadi. Jadi saya berani itu untuk memutuskan untuk keluar, dan itu berat juga awal-awal. Dan saya berani putuskan karena dulu setelah pulang top, jadi ada masa lupa lagi, probasi setelah 6 bulan kan. Jadi selama 3 bulan itu saya tidak pernah doa lagi. Kan biasanya sebelum misa kan ada ibadat pagi kan. Dan itu saya tidak pernah, 3 bulan itu saya tidak pernah ibadat pagi lagi. Dan saya rasa di situ sudah saya bilang, waduh ini kayaknya tidak lagi. Bukan di sini sampai tempat. Karena memang kalau jadi pastor itu doa itu yang utama. Kalau sudah tidak doa lagi itu sudah itu bahaya, sudah panggilan gitu. Iya. Doa itu yang paling utama. Jadi saya di situ sudah merasa kayaknya tidak di sini punya jalan. Sudah akhirnya putuskan. Memang itu berat sekali. Berat ya. Dan bahkan ada beberapa teman yang dengan berat hati melanjutkan. Ya. Setelah lihat kami keluar, mereka malah yang gila ini saya yang benar tidak nih. Karena ini saya agak jauh dari musik ya maksudnya. Karena ada beberapa motivasi itu kalau yang saya lihat orang melanjutkan jadi pastor itu. Ada yang karena tidak punya alasan untuk keluar. Iya. Nah, tidak punya alasan untuk keluar tuh misalnya gini. Jadi dia tidak secara nilai bagus, secara disiplin bagus. Nah, terus doa juga bagus. Jadi tidak ada alasan untuk keluar dia. Jadi dia tidak keluar. Walaupun sebenarnya motivasinya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tekanan keluarga. Jadi ada orang tua yang ancam malah kan, kalau kau keluar nanti bapak ini bisa sakit, bisa mati, atau bisa gila. Jadi itu salah satu beban itu di dalam kalau tinggal sebagai seorang berawan. Jadi ada yang melanjutkan kita habiskan itu karena takut orang tua, bukan karena murni. Iya. Jadi itu tadi, ada yang karena tidak alasan untuk keluar. Ada juga yang takut hidup di luar. Gitu. Jadi ada beberapa motivasi kalau kita. Jadi saya bukan mau menyalahkan tapi yang saya lihat dari terus justru karena jadi beberapa sharing lah. Karena itu karena saya membayangkan kegelisahan seperti itu yang membuat saya semakin menghargai mereka sih. Iya. Pada akhirnya begitu. Karena ya itu berkorban dari SMP itu untuk hidup di dalam itu kan tidak gampang juga. Tidak gampang. Dan orang yang bisa lurus terus sampai selesai itu kan berarti itu saya pikir dia jauh lebih kuat dari saya. Ya itu karena saya juga keluar, karena saya juga seminari dulu itu. Terus ini lagi satu pertanyaan balik ke musik. Kalau di Ledalero itu
menurut Gapak fasilitas musiknya lumayan ya? Kalau fasilitas Waktu zaman Gapak dulu? waktu kami itu alat-alatnya sudah mulai kurang bagus lah waktu di Lelero ya. Oh. Makanya kami membentuk grup akustik anak Lelero itu. Kan alat band kan sudah tidak jelas kan, alat-alat gitar elektrik rusak apa semua. Akhirnya kami berinisiatif untuk ada 10 orang kami. Saya sebagai leadernya dulu. Ya, sudah kumpulkan teman-teman buat grup akustik. Dulunya kami rencana itu sebenarnya untuk demo ke begitu, pimpinan ya, kepemimpinan. tapi demo secara halus. Dulu kami kepingin kan, ya sudahlah, nanti kita di panggung kita bawa ember, bawa ini, bawa drum, ukul kan, main gitar kan. Nah, semua mereka lihat, kesian juga lihat. Iya. Tapi ternyata setelah kami latihan terus, ada beberapa pastor yang lihat, ternyata mereka ini serius ini. Nah, mulai ada yang sumbang sudah, ada yang sumbang gitar. Terus ada pastor yang mulai sumbang ini. Oh ini saya beli ini konga. Terus ada yang mau sumbang baju. Ada tulis akustik anak Lelero. Ada yang sumbang gitar bass. Ya sudah akhirnya terkumpul. Ada yang kebetulan ada pastor yang punya sound. Ya kalau akustik kan tidak rumit kan, tinggal colok. Iya. Ya. Sudah akhirnya sumbang sound. Nah, dari situ ternyata dari apa yang kami bentuk itu sekarang sudah ada hasilnya, sudah ada Lelero sudah beli alat musik yang lengkap, alat gitar musik semua sound. Jadi waktu kami dulu belum lah kayak hanya karena kami. Padahal itu kan penting sebenarnya tuh, karena itu kan universitas filsafat. Sementara banyak sekali ahli filsafat yang bilang musik itu luar biasa ya toh, atau apa hidup tanpa musik itu adalah celaka lah Nietzsche misalnya. Iya, sebuah kesalahan. Gitu. Ada juga Jack siapa novelis Amerika dia juga penyair. Dia bilang the only truth is music. Dia bilang satu-satunya kebenaran itu hanya musik. Dia bukan pemusik. Dia penyair apa. Terus saya rasa kalau misalnya secara pandangan filsafat saja musik itu penting, memang berarti di seminari, di apa itu memang harus apa itu. Iya, memang harus, sebenarnya harus ada sih sebenarnya. Terus tujuan sampingnya juga kalau misalnya keluar ya bisa jadi pemusik. Iya dong? Benar. Bisa jadi pemusik. Terus tujuan lainnya lagi untuk kalau apa biarawati bisa main musik kan, saya pikirkan itu mereka bisa melibatkan orang muda dalam itu juga untuk dalam kehidupan untuk bergereja sebagai untuk misi lah, sebagai alat kan. Dan memang waktu jadi frater itu memang kita 10 kali lebih ganteng kayak. Ya. Oh begitu ya? Nah, 10 kali, apalagi kalau sudah pegang gitar lagi. Kalau misalnya kayak lebih jago dari saya main gitar tuh, saya frater, tetap orang puji saya. Iya. sampai saya pernah tulis status dulu ya. Waktu main di hotel Sahid ya kalau tidak salah. Saya main gini. Saya bilang gini, macam tidak ada yang tepuk tangan nih. Akhirnya saya tulis status tuh. Beda dulu waktu frakternya. Iya, saya ingat. Mungkin saya ingat. Itu Assalamualaikum. Beda dulu waktu frakter, biar salah Pak. Umat puji. Frakter hebat Iya. Bunuh ayam. Saya bilang, memangnya setelah jadi awam hilang semua kegantengan. Hilang semua, hilang pesona, hilang 50% lah. Dan mungkin itu saya sampai di sini saja dulu. Kita punya apa? Karena kita harus makan ya. Belum lagi ada itu YouTuber lain. Dia saingan saya lah dia. Saingan. Orang itu saingan saya, jadi dia kalau saya ada narasumber dia tunggu di depan kamera seolah-olah stop sudah saya punya giliran. Bahaya memang persaingan YouTuber nih. Bahaya persaingan, bisa berkelahi lama-lama. makanya juga saya sampai di sini saja karena ya supaya topik untuk YouTuber lainnya masih ada lah. Gitu. Oke guys Oke Gapak, terima kasih banyak. Ya. Sukses. Amin. Sukses selalu. Bahagia selalu lah dengan jalan hidupnya. Siap, amin. Apalagi perjalanannya
berwarna sekali ya. Iya, iya. Itu hal yang mungkin saya juga berwarna, tapi saya yakin tidak seberwarna itu. Oh, Iya, karena apa? Tidak seberwarna. Iya, tidak seberwarna itu. Kayak. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Mungkin hampir 1 jam ini. Wih, Ini kalau view-nya bagus ini lumayan lah. jam tayang dapat. Oke guys, mungkin kita tutup dengan lagu ya. Oh iyalah, lagu Lagu apa ya? Lagu Indah Masa Kecil aja. Oh iya ya. Itu sih ya. Itu dia kah? Dede. Itu mana? Ting ting de ting de. Ada tidak liriknya? Oh iya, saya lupa dia punya intronya. Ting de. Karang sih ya? Karang sudah. Saya baru punya liriknya. Teringat di masa kecilku, hidup penuh dengan canda tawa, bermain bersama teman-teman, hidup tuh berbagi, bukan untuk sendiri. Akankah terulang lagi? Teringat di kota kecilku, hidup penuh dengan canda tawa, berbagi kisah selalu bersama, tak ada curiga, tak ada cemburu, yang ada hanyalah kasih. Oh Bapa, Mama di rumah, ku ingin ulangi lagi kisah indah di masa lalu. Oh kawan-kawanku dulu, ku ingin kita kembali berkisah tentang indah masa itu. Oh indah masa kecil, oh indah masa itu. Thank you guys. Salam musik. Terima kasih. Oleh, di Pak 1 jam nih. 1 jam. Jam Wah, tayang mantap.